Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa diberi kesehatan, diberi kehidupan sampai saat ini juga. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ceramah yang bertemakan tentang ilmu pengetahuan. Ya, sebenarnya kita juga udah tidak asing lah dengan ilmu pengetahuan ini, bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah penting, mau itu dalam segi agama, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia kerja juga ilmu pengetahuan itu sangat penting. Ilmu pengetahuan itu bukanlah soal tugas, tetapi juga merupakan anugerah ya. Karena juga Allah itu pernah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang dimana artinya itu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, dan juga Rasulullah SAW menegaskan mencari ilmu adalah fardu bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi kayak ilmu pengetahuan itu ya seperti cahaya gitu loh, yang selalu membukakan jalan dengan kita dalam kondisi apapun, yang mana kita bisa membuka pikiran dan memperluas pemahaman kita. Entah kita belajar, mendapatkan informasi dalam situasi sulit, ilmu pengetahuan itu sangatlah berguna. Dan juga ada hadis dari hadis Muslim, yang dimana qala Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang dimana artinya itu kayak menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi pesan dari hadis itu bahwa setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Islam juga memberikan penekanan yang besar gitu pada nilai pendidikan dan pengetahuan, karena di dalam agama Islam itu sangat dijunjung tinggi yang namanya tuh kayak apa tuh menuntut ilmu. Karena Allah tadi juga udah berfirman yang dimana di surah Al-Mujadilah ayat 11, dan juga ada hadis dari Rasulullah SAW. Jadi itu kayak udah ditekankan gitu loh. Nah, jadi kayak menuntut ilmu itu tidak hanya dianggap suatu kegiatan yang baik gitu, melainkan wajib. Terus dia juga apa ya, kayak pastinya dalam berguna banget gak sih dari kita, untuk kita gitu, apalagi untuk masa depan, yang dimana kita dari kecil itu udah disekolahkan sama orang tua, mulai dari TK, mungkin ada yang PAUD juga, sekolah dasar atau SD, SMP, SMA, mungkin juga ada yang dari kita semua tuh dari pesantren, yang dimana kita dituntut untuk orang tua disarankan masuk pesantren, yang dengan bertujuannya menambah ilmu agama yang lebih dalam gitu, agar kayak sholat kita terjaga, tidak mengenal pergaulan bebas, kita berada di lingkungan yang sangat suci Islam, yang dimana biasanya itu, yang setahu saya di dalam pesantren kita diajarkan bagaimana tahlil, mengaji, dan ada juga yang namanya muhadoroh, dan itu adalah ceramah, yang dimana kita emang disiapkan untuk terjun ke masyarakat, menyampaikan ilmu yang sudah kita tuntut di dalam pesantren untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan juga saya ada beberapa poin yang menjelaskan mengapa menuntut ilmu itu sangat penting. Yang pertama, ilmu itu sebagai penerang hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena ilmu pengetahuan itu bisa diibaratkan sebagai cahaya, yang dimana dia tuh menerangi jalan hidup kita. Jadi kayak dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa melihat lebih jelas dan mengenali kebenaran gitu. Jadi kayak di dalam kondisi tertentu kita bisa mengetahui, kayak misalnya kita mau ditipu oleh penipu, atau kita dalam kondisi yang sulit, tapi karena kita mempunyai basic dengan ilmu pengetahuan ini, kita mudah memahami dan mengenali yang mana ini ke arah yang benar gitu. Jadi sebagai contoh,
kayak dalam mengambil keputusan. Ilmu itu membantu kita memahami konsekuensi setiap tindakan. Jadi kita tahu sebelum kita mengambil keputusan, kita tahu kayak resiko untuk mengambil keputusan ini apa, dan kayak peluangnya itu apa, dan itu semua berkat dari ilmu pengetahuan tersebut. Kalau dalam konteks agama, ilmu memungkinkan kita memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam, seperti memperkuat iman, menjalani hidup sesuai nilai-nilai agama. Poin yang kedua itu ada ilmu sebagai kunci kemajuan umat, yang dimana ilmu pengetahuan ini juga merupakan kunci untuk kemajuan suatu umat. Yang dengan ilmu ini umat bisa berkontribusi berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan pendidikan. Kayak contohnya itu yang melalui riset ilmiah dan inovasi teknologi. Jadi kayak umat bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Dan poin yang ketiga, itu ada ilmu sebagai landasan ibadah yang bermakna. Jadi kayak pentingnya ilmu dalam ibadah tercermin dalam pemahaman makna dan tujuan setiap ibadah. Dengan ilmu, kita dapat lebih mendalam memahami sholat, puasa, ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain lah gitu. Kayak mau yang wajib, fardu ain, maupun sunnah gitu. Jadi kayak ini tuh membantu kita melaksanakan ibadah dengan kekhusyukan dan pemahaman. Jadi kayak kita lebih fokus gitu loh. Jadi selain itu, ilmu juga membantu kita memahami hukum-hukum Islam. Nah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat. Untuk contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya kayak kita mau mengambil keputusan nih, kayak konteksnya keuangan. Jadi kita tuh punya ilmu namanya ilmu ekonomi, yang dimana kita tuh bisa membantu untuk mengelola uang, kayak kita tuh bisa dengan bijak gitu loh mengelola uangnya, kayak pengeluarannya apa, pemasukannya dari mana. Jadi kita bisa mengkontrol, membalanskan uang kita agar kita tidak boros gitu. Dan yang implementasi lainnya misalnya kayak pengembangan sains dan teknologi. Jadi kayak eh, kita tuh bisa berperan dalam riset dan inovasi gitu loh di bidang sains dan teknologi untuk mengatasi tantangan global gitu loh kan. Kita melihat semakin kesini teknologi semakin berkembang gitu kan. Nah, dengan ilmu yang kita punya, kita bisa memperkaya teknologi kita mau di negara maupun kita menciptakan inovasi yang baru di dunia gitu. Terus contoh implementasinya lagi itu kayak dalam kehidupan sehari-hari kayak pemahaman makna sholat. Jadi kayak ilmu itu kan banyak. Salah satunya ilmu tafsir dalam Al-Quran. Jadi itu kayak membantu kita memahami makna dan tujuan dari setiap gerakan sholat. Jadi ibadah kita tuh tidak hanya menjadi rutinitas, tapi kayak kita tuh karena paham maknanya, kita jadi bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, terus pendidikan yang berkualitas. Jadi dengan pemahaman psikologi pendidikan, kita banyak ilmu, kita bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk generasi bangsa. Karena balik lagi, kita mempunyai ilmu dan kita sampaikan kepada orang gitu. Kayak pahala kita berganda-ganda. Jadi kayak kita menuntut ilmu aja udah bagus dan kita menyampaikan lagi kepada orang. Jadi ya dengan pemahaman akan manfaat ilmu pengetahuan, kita kayak ya tingkatkanlah niat belajar kita ini. Jadi mungkin ya cukup sekian dari saya. Saya menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu udah sangat wajib dan sangat berguna bagi kita, apalagi untuk masa depan gitu kan. Nah, apalagi ya kayak dalam kegiatan sehari-hari itu sangat berguna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Unsur maqalah walatan zur maqalah. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.